Go Cat. Go. Tayangan ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Gokes, dimanapun berada. Selamat datang kembali di acara Gokes, Broadcast Your Story, karena semua harus dicakapkan, dibualkan, diceritakan, dikomunikasikan, dan didiskusikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Chandra. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema sebuah program pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, mengenai kampanye 3M. Efektifkah? Nah, bagaimana sahabat Gokes? Apakah sudah sering dengar tentang kampanye 3M ini atau masih asing? Untuk membahas lebih lanjut tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah ada narasumber bersama kita, yaitu seorang ahlinya, pakar di bidangnya, yaitu Bapak Susilo Budi Hartanto selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, ya, enggak. Nah, coba deh Pak ceritakan sedikit aja ke sahabat Gokes keseharian Bapak belakangan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Astrid. Baik, nama saya Susilo Budi Hartanto. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Sibuknya apa nih ya. Pak sekarang? Lagi sibuk apa nih belakangan ini Pak? Ya, untuk saat ini kita selalu sibuk terkait dengan kampanye kesehatan tentunya. Ya kan, kampanye. Kalau yang di masa-masa sekarang ini, mulai dari sekitar awal tahun ya, kita udah mulai terkait dengan kampanye kesehatan, bagaimana itu penanganan terkait dengan COVID. Ya, ke depan nanti juga ada kampanye terkait dengan COVID juga, tapi mungkin nanti terkait dengan pilkada sehatnya seperti apa. Iya, tetap semangat Pak ya. Ya. Nah, kalau membahas 3M ini sebelum lebih menjurus ke 3M, saya akan membahas pertanyaan tentang protokol kesehatan. Lebih seringnya kita dengar protokol kesehatan Pak ya. Ya. Sebenarnya apa sih protokol kesehatan itu Pak? Ya, baik Mbak Astrid. Kalau kita berbicara terkait dengan protokol kesehatan, itu adalah sebuah aturan ya, aturan yang harus kita taati, harus masyarakat taati dan harus dijalani. Ya, tentunya itu untuk mencegah atau mengurangi di masa pandemi COVID-19 ini. Makin meluasnya wabah ini Iya, ya Pak. benar. Tujuan dengan dibentuknya atau diciptakannya protokol kesehatan ini juga untuk supaya masyarakat ini beraktivitas lebih aman ya, lebih aman, lebih nyaman tentunya, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik walaupun istilah sekarang Dengan pandemi new normal ya, seperti normal. itu. Nah, tentunya protokol kesehatan ini di setiap fasilitas berbeda Pak, entah itu di fasilitas kesehatan, fasilitas umum, bahkan di rumah. Bagaimana Pak perbedaan protokol kesehatan ini di setiap fasilitasnya? Ya, baik. Kementerian Kesehatan ya sebenarnya sudah mengeluarkan terkait dengan aturan bagaimana protokol kesehatan itu melalui Permenkesnya. Lalu Provinsi Kepulauan Riau juga sudah mengeluarkan juga aturan terkait dengan surat edaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan bagaimana aturan-aturan yang ada di setiap lokasi, setiap acara, fasilitas ya, baik fasilitas umum, baik itu restoran, bahkan sampai di Fasiankes. Misalnya contoh bagaimana penanganan di sebuah fasilitas umum di restoran harus menyediakan sarana-sarana cuci tangan dan sebagainya, jaga jarak seperti itu. Pastinya ada perbedaan Pak ya. Nah, kan hari ini kita sudah semakin sering mendengar istilah diimbau untuk kampanye 3M nih Pak. Masih dalam konteks protokol kesehatan ya Pak. Nah, untuk sahabat Gokes yang belum tahu nih, apa sih sebenarnya dari kampanye 3M ini dan bagaimana penerapan yang tepat? Silakan Pak. Ya, 3M kita biasa mengenal 3M ya. Kalau kita bicara protokol kesehatan secara keseluruhannya, yang penting adalah 3M. 3M apa aja? Yang pertama, memakai masker tentunya wajib memakai masker.
wajib mencuci tangan, ya kan? Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, seperti apa nanti misalnya persyaratannya ya terkait dengan penggunaan masker. Nah, penggunaan masker juga harus baik. Masyarakat yang masker yang memenuhi standar itu seperti apa Pak di masyarakat? Masker, kita berbicara masker, ada beberapa kategori masker. Ada masker medis dan tentunya ada juga masker non medis. Masker non medis ada berupa masker kain, ada scuba ya, masker scuba yang scuba lagi tren sekarang. Iya. Tapi memang standar untuk masker non medis itu dianjurkan oleh WHO juga, yaitu yang berlapis 3. Berlapis 3 dan tentunya masker medis banyak digunakan oleh teman-teman kita di fasilitas kesehatan ya, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, untuk masyarakat umum berarti nggak apa-apa Pak kalau misalnya pakai masker selain non medis, masker non medis gitu maksudnya. Apakah tetap efektifnya sama gitu? Ya. Bagaimana? Secara efektif tentu berbeda, Kalau secara efektivitas penggunaan masker medis tentunya memang diciptakan untuk mencegah atau menangkal virus-virus yang masuk. Kita ada masker N95 juga dan ada masker bedah. Kategorinya standarnya pun berbeda. Juga pastinya. Makanya kalau kemarin awal-awalnya di masa pandemi ya kan, kita masker itu sangat kekurangan sekali. Iya, kan orang pada takut kekurangan, pada beli sekali banyak gitu Pak ya, langsung di stok gitu kan. Benar. Nah, itulah menjadi kendala. Akhirnya bagaimana masyarakat ini juga bisa menggunakan masker. Akhirnya Kementerian Kesehatan juga menyarankan penggunaan masker non medis, tapi dengan standar tertentu. Bahkan terakhir saya dengar akan ada masker yang standar SNI. Wah, udah mau keluar ya. Cuman saya belum tahu seperti apa ya kan. Saya tidak Pak. bisa bicara banyak juga, tapi itu sudah masuk di wacana masker standar SNI. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, untuk mencuci tangan sendiri tadi kan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Untuk mencuci tangan nih Pak, ada orang yang kayak bawa hand sanitizer aja kemana-mana lebih ringkas. Nah, itu bagaimana Pak efektivitasnya dengan mencuci tangan langsung menggunakan sabun? Baik, Pasti. Sebenarnya mencuci tangan kita punya dua pilihan ya, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang kedua dengan hand sanitizer ya kan. Untuk di rumah ya kan, di fasilitas yang umum, restoran itu bisa menggunakan sarana CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Kita ada gerakan-gerakannya itu Pak ya, ada iya, benar. Cuci tangan itu pun ada tekniknya, tidak asal-asalan ya kan, harus menggunakan teknik yang baik dan benar tentunya ya, bukan asalan. Bahkan disarankan itu mencuci tangan selama 20 detik ya, jadi tidak asal-asalan, tapi harus 20 detik agar bakteri atau virus yang ada di tangan kita itu hilang. Nah, bagaimana dengan hand sanitizer? Hand sanitizer kita gunakan tetap sama manfaatnya ya kan, tapi nggak mungkin kita kalau misalnya di mobil kita pakai cuci tangan pakai sabun, benar ya. Kalau kita mau keluar kemana-mana nggak mungkin kita bawa sabun sama air, seperti itulah fungsi hand sanitizer seperti itu. Jadi kita bisa saat kita kondisi di lapangan atau di mana kita bisa menggunakan hand sanitizer. Setidaknya ada perlindungannya juga, pencegahannya. Hand sanitizer ada beberapa mungkin orang yang tidak kuat dengan menggunakan hand sanitizer berkali-kali karena kan mengandung alkohol, mengakibatkan kering tangannya, seperti itu sih. Nah, untuk menjaga jarak sendiri Pak, misalnya nih dalam keluarga ini tantangan yang lumayan berat ya. Kadang kita satu mobil misalnya, nah itu katanya disarankan harus duduk di belakangnya, jangan sebelahan. Itu bagaimana Pak? Terus juga saya juga melihat di salah satu TV swasta itu malah disarankan penggunaan masker di rumah. Bagaimana itu Pak? Ya, penggunaan masker memang wajib ya, hukumnya gitu kan. Kalau kemarin kata Pak Yuri, sekarang bukan pakai 3M, tapi 3W. Gitu. Semuanya diganti wajib gitu kan. Tapi itu guyonan, tapi memang itu sebenarnya itulah yang harus kita lakukan. Wajib sebenarnya semuanya.
Nah, bagaimana dengan kita berkendara? Memang dari berkendara sebaiknya memang diatur jaraknya. Kalau nggak salah saya di mobil itu maksimal juga 4 orang. Ya, walaupun mobilnya kapasitas untuk 7 orang, maksimal 4 orang karena kita untuk menjaga jarak dan disarankan juga tetap menggunakan masker karena aturan yang ada pun di pemerintah kita juga di dalam mobil wajib menggunakan masker seperti itu. Nah, saya penasaran, sudah sejauh apa penerapan dari 3M ini dilaksanakan, Pak? Terus bagaimana juga sosialisasinya? Nah, terkait dengan sosialisasi, Mbak Sri, kami Ya. dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini sudah semenjak dari awalnya COVID masuk di Natuna. Ya, jadi bukan masuk di Kepri, bahkan sejak awal COVID masuk di Natuna. Indonesia yang lain belum ada masuk COVID, ya kan? Natuna sudah masuk COVID. Kami sudah bergerak berkampanye, sudah membuat baliho waktu itu terkait bagaimana informasi dengan COVID. Ya. Nah, sosialisasi 3M kita selalu terus melakukannya, bahkan kita melakukannya melalui media cetak, ya, melalui cetak kita sebar leaflet, kita bikin brosur-brosur di media sosial, Twitter, Facebook, IG, ya. Itu juga sudah kita lakukan di radio, di TV, bahkan di media-media cetak, koran, dan hampir semua media lah. Termasuk saat ini ya, Pak, ya? Iya, Sudah broadcast saat sampai ini. dengan detik ini kita Iya. masih selalu berkampanye, masih selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya ya 3M itu terkait dengan protokol kesehatan. Nah, dari sosialisasi tersebut apakah sudah ada evaluasinya, Pak? Baik, tadi saya juga lupa bagaimana dengan penanganannya. Ya, Terkait dengan penanganannya, Mas Trit, ya. kita di Provinsi Kepri ada 7 kabupaten kota. Ya. Semuanya sudah mempunyai aturan, ada punya perwaku, begitu punya peraturan bupati terkait dengan COVID-19. Bagaimana terkait mereka aturan-aturannya, bahkan kalau misalnya mereka melanggar protokol kesehatan, mereka mendapatkan sanksi berbagai macam, mulai dari sanksi pertama sampai dengan nanti sanksi terakhir adalah berupa denda, ya, denda rupiah. Masing-masing kabupaten kota berbeda terkait dengan dendanya, benar. Nah, itu kita evaluasi, Mas Rik, kita evaluasi bagaimana keterkaitan dengan dari peraturan pemerintah tersebut yang sudah dibuat oleh 7 kabupaten kota ini, ya, berjalan efektif apa tidak. Tentu saat ini masih beberapa wilayah masih melakukan sosialisasi, masih melakukan razia. Kalau kita di Tanjung Pinang, mereka tergabung dengan Satpol PP dan segalanya ke tempat keramaian, ya, fasilitas umum. Nah, dari dampak itulah kita evaluasi apakah ini efektif atau tidak. Bagaimana persentasenya dari sebelum ada peraturan itu, sebelum mereka dikenakan sanksi, sama sesudah mereka dikenakan sanksi. Nah, itulah yang kita evaluasi. Banyak yang bandel nggak itu? Evaluasinya itu ya. Karena memang masih banyak di kita, ya, melakukan atau melanggar lah ibaratnya, ya. Jadi kalau di bawah saya itu, Mas Rit, ada seksi promosi kesehatan, ada seksi kesehatan ibu dan anak, gizi, ya, kesehatan keluarga dan gizi, ada seksi Kesling. Semua ini berperan terkait dengan COVID. Nah, Kesling berperan terkait dengan bagaimana fasilitas umum, terutama masjid, restoran, ya, seperti itu. Kita udah masuk, kita tempelin stiker-stiker semua, kita kasih tahu penjualnya bahwa penjamah makanan, penjual itu penjamah makanan bahasa kami, itu harus menggunakan APD bukan APD yang seperti yang astronot itu, ya, tapi APD berupa mereka wajib menggunakan face shield, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, seperti itu. Nah, itu yang
yang selalu kami apa namanya edukasi kepada mereka ya. Sebenarnya kami ini mungkin sudah dari 10 tahun yang lalu mengajarkan masyarakat ayo kita cuci tangan. Tapi momentum itu keberhasilan program kami 100%, bahkan mungkin kalau dihitung lebih dari 100% ya di momen COVID ini. Ya, akhirnya semua orang baru orang sadar gitu ya. benar, semua orang cuci tangan. Coba kalau kita lihat, kalau di restoran di Tanjung Pinang, di rumah makan Padang, di rumah makan apa saja, pecel lele, pernah nggak disediakan sabun sebelumnya? Iya, langsung Kita pakai apa? Kobokan. Iya. Benar ya. Maka kita cari sabun, tunggu apa? Kalau kita cium tangan kita, bau amis, baru kita sibuk cari sabun. Jadi fungsi sabun hanya untuk menghilangkan bau amis. Nah sekarang fungsi sabun adalah baru tahu, ya kan, bahwa selain menghilangkan bau amis juga menghilangkan bakteri atau virus yang ada di tangan kita. Itulah selalu kami edukasi. Berbicara tentang sabun nih Pak, apakah ada sabun khusus selama COVID ini yang disarankan digunakan di dalam mencuci tangan? Ya, benar. Ini menjadi buat kita tertawa bersama ya. Yang artinya gini, saat pandemi COVID masuk di Indonesia, semua swalayan, toko kelontong, sabun habis. Terutama sabun yang mengandung desinfektan ya, merek-merek tertentu. Semua habis ya ada. Bondong-bondong. Ya, kan? Tapi itulah kita juga coba mengedukasi kembali bahwa mengedukasi bukan saja kita cuci tangan pakai sabun, tapi ternyata kita harus lebih dalam edukasinya bahwa sabun yang harus kita gunakan sabun apa? Apakah sabun yang mengandung desinfektan ataukah sabun biasa? Saja. Nah, sebenarnya gini, Mbak Sri, tidak ada perbedaan antara sabun disinfektan dengan sabun cuci tangan. Semua efektif ya, semua efektif untuk membasmi bakteri ya, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Semua sama, jadi silakan masyarakat menggunakan sabun mandi biasa atau hand soap yang berdesinfektan atau tidak. Ya, silakan seperti itu. Itu Sobat Gokes, jadi nggak usah khawatir ya harus sabun yang ada disinfektannya, nggak perlu juga Pak ya. Baik. Oke, nah ini kita tahan dulu Pak segmen ini. Saya juga mau menginfokan untuk Sobat Gokes yang menonton acara ini yang punya pertanyaan ataupun masih ada penjelasan yang masih diragukan gitu, boleh mengomen di media sosial kita di Gokes ini. Nanti pertanyaan yang dipilih akan mendapatkan hadiah dari sponsor kita yaitu Kimia Farma. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita tentang 3M ini di segmen pertama ini bersama Pak Budi. Tapi di segmen nanti berikutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi ya Pak, beserta narasumber lainnya juga. Jadi Sobat Gokes jangan kemana-mana, tetap di Gokes Broadcast Your Story. Go. Go.